Biasanya kan kita kalau nge-review mobil pasti tipe tertinggi. Nah, sekarang kita nge-review tipe yang lebih terjangkau dari BAIC X55 alias tipe Light. Apakah dengan harga 380 juta mobil ini layak untuk kalian beli? Simak terus sampai habis. Mungkin kalian akan berpikir bahwa mobil ini adalah mobil listrik, karena kalau kalian perhatiin depannya, itu grillnya dia kayak ketutup. Padahal kalau kalian perhatiin, dia ada sirkulasi udaranya juga. Nggak terlalu kelihatan sih kecil gini, cuman ngerinya kalau dia udah tua, kalau overheat takutnya kenapa-napa. Tapi gue rasa desainernya udah memikirkan yang terbaik lah. Nah, yang kita coba ini adalah tipe Light alias tipe yang lebih ekonomis dari BAIC X55. Bedanya apa aja sih dengan yang tipe Prime? Kalau dari sisi eksterior, dari depan yang kelihatan adalah dia nggak ada sensor parkir depan. Sementara kalau di samping, dia peleknya lebih kecil 18 inci, dibalut ban 225 60 F18. Terus masih di samping, yang kelihatan adalah dia nggak ada roof rail, dia nggak ada panoramic roof, dan dia ngelipat spionnya masih belum elektrik. Sama seperti bagian depan, dia logo Beijing-nya, kalau sebelumnya kan Beijing, dia berubah jadi logo BAIC di bagian belakang sini. Terus kalau kita lihat, dia spoilernya unik ya. Biasanya kan nyambung, kalau ini dia kayak kebelah di tengah yang buat tempat lampu remnya, dia kebelah gitu. Terus bedanya lagi, dia belum power backdoor dan kameranya cuman kamera belakang doang. Dan satu yang menarik adalah dia knalpotnya 4 guys. Dan ini asli, malu kalian merek-merek Jerman knalpotnya nggak asli. Dia walaupun cuma muffler cutter ya, tapi knalpotnya setidaknya asli gitu. Oke, sekarang kita lihat bagasinya ya. Ya, dia belum power backdoor. Agak berat ya. Dan ini bagasinya kapasitasnya 350 liter. Kita lihat di sini ada separatornya. Jadi biar kalau kalian bawa barang berharga nggak kelihatan dari luar. Dan dia juga ada power outlet buat kalau kalian mau ngecas atau mau vacuum cleaner gitu, bisa. Dan dia juga di sini ada 2 kompartemen, di kiri sama kanan, dan di bawahnya dia ada buat ban serep. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Dibandingkan dengan versi Prime, yang kasat mata tuh nggak terlalu banyak beda. Perbedaannya justru banyak di fitur. Contohnya kayak dia nggak ada wireless charger, dia pengaturan joknya masih manual, dan dia speakernya cuma 4. Kalau yang Prime itu ada 6, termasuk tweeternya 4. Jadi speakernya 4, 8 gitulah bisa dibilang. Dan kalau kalian perhatiin, dibanding rival-rival Tiongkoknya, dia layarnya nggak gede-gede banget gitu. Biasanya kan dia lebar, kalau ini dia layarnya cuma sekitar 10 inci dengan panel instrumen yang juga cuma sekitar 10 inci, cuma dia melebar gitu. Nah, sebagaimana mobil-mobil Tiongkok pada umumnya, pengaturan mobil ini hampir semuanya dilakukan di satu layar infotainment yang di tengah ini. Kebayang kan, udah ukurannya kecil dan sebagian besar settingan harus ngelihat ke layar yang di tengah ini. Kalau nyetir ribetnya kayak apa tuh? Nah, contohnya kayak auto hold. Kalau kalian lihat di sini, dia nggak ada tombolnya kan? Pasti kalian akan berasumsi mobil ini nggak ada auto hold-nya. Padahal dia ada. Meskipun harus ngecek di sini settingan dan dia harus aktifinnya dari layar tengah. Padahal kalau mobil-mobil pada umumnya kan dia di sini aja ada. Nah, desain konsol tengah ini kalau versi setir kiri dia beda karena letak tuas transmisinya itu di depan tuas rem parkir ini. Jadi dia cup holdernya pindah ke sisi kanan. Tapi sisi positifnya, kalau kita naik yang versi setir kanan ini, dia posisi tuas transmisinya lebih dekat ke pengemudi. Nah, pengaturan AC-nya juga tentunya di layar dong. Dia di sini kelihatan kayak dual zone kan. Padahal dia sebenarnya masih single zone, tapi dia bisa diatur dari kiri dan kanan. Jadi intinya kiri kanan tetap nggak bisa beda. Yang kedua, dia fan speednya agak berlebihan ya. Biasanya mobil lain kan maksimal sampai 5 gitu. Ini dia bisa sampai 8. Udah kayak kipas kondangan cuy. Nah, ini ada angka-angka bukan fan speed ya yang tadi, itu beda lagi. Ini adalah level tingkat kepanasan atau kedinginannya. Semakin tinggi dia semakin panas, sementara semakin rendah dia semakin dingin. Tapi setidaknya sekarang dia udah pakai Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun masih harus pakai kabel.
Nah, sekarang kita bahas jok belakangnya. Ini dari posisi nyetir gue tadi. Ini kalau kalian lihat ya, ini luas banget. Ruang kepala, ruang kaki semuanya luas. Tapi alas duduk joknya ini agak rendah. Jadi karena tinggi gue 175 cm, dia kayak agak dinglik gitu. Di jok baris keduanya ini juga masih ada armrest, ada cup holdernya, sama ada sirkulasi AC, dan ini colokan buat kalian charger dan langsung USB. Sayangnya AC-nya ini dia arah semburannya masih nggak bisa kepisah gitu. Kiri kanannya bisa, atas bawahnya nggak bisa. Sayangnya joknya nggak bisa di recline, jadi lebih rebah lagi. Tapi setidaknya dia bisa dilipat 60-40 kayak gini. Waduh. Sama di bagian belakang ini jendelanya juga udah all auto. Oh iya, di bagian improvement lainnya, dia udah ada cooler box di sini, walaupun cuma AC doang ya, nggak bisa ngangetin. Sama dia udah pakai remote engine start di kedua varian. Oke, sekarang kita lagi nyobain driving impression dari BAIC X55 Lite. Ini kalau kita injek gas gitu ya, dia sebenarnya nurut-nurut aja. Transmisinya cukup responsif ya. Paling ada sedikit masalah kalau lo dari lampu merah terus mau jalan itu dia putarannya agak berat, tapi habis itu dia enteng lagi. Mesinnya menggunakan 1500 cc turbo, bertenaga 185 horsepower dan torsi 305 Nm. BAIC mengklaim akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas sekitar 7 detikan. Nih ya, kita coba. Putaran tengahnya cenderung nurut, nggak ada turbo lag sama sekali. Akselerasi yang enteng tadi didukung oleh transmisi dual clutch 7 percepatan. Dan ini penggeraknya udah depan ya guys. Tambahan lagi, mobil ini udah dilengkapi 4 driving mode. Itu ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Selain driving mode tadi, mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control, walaupun dia belum adaptif. Nah, dia model tuas di bawah setir gini. Biasanya kan kalau mobil-mobil pada umumnya di tombol setir ya. Kalau ini dia ada tuasnya di bawah tuas lampu sen. Cara ngoperasiinnya, kalau kita mau aktifin, tinggal didorong aja ke depan. Terus kalau kalian mau nambah kecepatan, tinggal di naik turunin aja. Sementara kalau mau nge-cancel, tinggal ditarik gitu. Oh iya, mobil ini belum ada ADAS-nya ya. Beda sama yang tipe Prime. Kalau yang tipe Prime dia udah lengkap ADAS-nya. Kalau tadi kita udah bahas akselerasi, sekarang kita bahas gimana berhentinya. Soal pengereman, feel pedalnya itu jarak mainnya dia pendek dibanding mobil-mobil pada umumnya. Tapi soal pengereman dia pakem kok. Paling kalau lagi macet-macetan, dia kayak agak nungging gitu. Pergerakan bodinya masih berasa. Setirnya bukan yang enteng atau berat banget, cuman dipakai dalam segala situasi tuh enak gitu, easy to drive istilahnya. Jadi kalau dipakai parkir dia nggak terlalu berat, tapi di kecepatan tinggi dia masih stabil. Bukan yang enteng terus tiba-tiba ditekuk dikit dia ngebuang gitu loh. Dan yang gue rasain dia cukup direct ya. Ini misal kita pindah jalur nih, dia langsung nurut gitu setirnya. Nah, bandingannya gimana? Kalau soal bandingan, dia cenderung stiff, dia bisa meredam berbagai kondisi jalan gitu. Cuman kalau kecepatan tinggi terus ditekuk, dia limbungnya masih berasa. Nah, sekarang kita bahas posisi mengemudinya. Dengan tinggi gua yang 175 cm ini, menurut gua visibilitas ke depan cukup oke. Belakang nggak masalah karena dia bukan coupe look, atapnya nggak melandai gitu. Paling dari sisi samping ya, ini kalau kalian perhatiin, garis pintunya agak tinggi. Jadi kalau kalian tingginya mungkin di bawah 160, agak kelelep gitu loh. Nah, soal posisi duduk, gua ngerasa sandaran punggungnya ini terlalu kecil. Dia joknya model semi bucket yang one piece, maksudnya nggak ada headrest kepisah. Untuk tingginya sih oke, tapi untuk kalian yang beratnya di atas 85 kilo, sandaran punggungnya ini agak sempit. Soalnya dia bagian belakangnya terlalu cekung, jadi terlalu masuk gitu. Kalau kalian senderin kayak ada yang nahan gitu, kurang nyaman. Masih soal posisi mengemudi, dia setirnya bisa tilt dan teleskopik, tapi masih manual. Jadi soal posisi berkendara cukup oke lah. Nah, terus joknya juga dia untuk tipe light ini, dia belum elektrik seperti yang tipe Prime.
tapi pengaturannya lengkap, bisa naik turun maju mundur. Oke, jadi kesimpulannya, baik X55 Lite ini merupakan salah satu pilihan yang baik buat kalian yang lagi nyari crossover di bawah 400 juta. Sayangnya, dengan harga 380 juta, mobil ini harus kehilangan beberapa fitur-fitur esensial, kayak joknya masih belum elektrik, pelipat spionnya bahkan belum elektrik, Android Auto dan Apple CarPlay-nya masih pakai kabel, dan auto dimming mirror juga dia belum ada. Dengan ketiadaan fitur-fitur tadi, seharusnya harganya bisa lebih kompetitif lagi. Agak disayangkan loh, mengingat mobilnya udah cukup nyaman untuk dikendarai dan juga untuk ditumpangi. Gimana menurut kalian? Oke, itu aja dari gue Fahri dari Autonet Max, sign off.